Selamat pagi bagi kita semua, seberapa kita yang hadir di sini. 2-3 orang berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan hadir di situ, saya percaya. Haleluya, kita mau memulaikan ibadah kita. Amin, haleluya.
Sungguh kau hebat, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau ya Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Baik seberapa kami yang hadir pada hari ini, biarlah Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang masih dalam persiapan perjalanan menuju ke tempat ini, biarlah Engkau tuntun langkah kaki mereka agar boleh sampai di tempat ini dengan segala selamat. Kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Ada haleluya saudara-saudara. Bagi yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur bersama Tuhan hari ini, haleluya. Tercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tercaplah dan lihatlah, tercaplah dan lihatlah
Tercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tercaplah dan lihatlah, tercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
sebab Allah bangkit untuk kita. Kita mau balaskan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan cara bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Suri kalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. 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 Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kita boleh siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melewati hamba-Nya agar boleh memenuhi kita dengan buah-buah. Haleluya. Karena di dunia ini kita masih terlalu memerlukan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus rindu mencari Tuhan. Kemanakah kami mencari
Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau urapi anak-Mu Tuhan dengan pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan mendapatkan tanah hati yang subur di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga firman itu Tuhan berbuah kali lipat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami Tuhan telinga seorang murid, agar kami duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dan tertabur dalam kehidupan kami. Kami juga akan memberikan Tuhan bagian yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang mau tilik, Engkau yang mau lihat ya Tuhan. Apapun mata pencaharian umat-Mu Tuhan, Engkau yang mengetahuinya ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami juga siap untuk mendengarkan dan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Amin. Saya silakan untuk duduk kembali. Saya persilakan untuk yang bertugas boleh maju ke depan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu
beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di kesempatan yang indah di hari ini, tidak banyak yang hadir karena pada jalan ke beberapa rombongan ke mana? Ke Bali, saudara ya. Sebentar saudara, saya mau connect ke TV dulu ini. Oke. Tetapi tidak menghalangi bagi kita semua yang hadir hari ini untuk dapat menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari kita membuka hati. Kita percaya bahwa tidak pernah kebetulan kita ada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tadi saya bilang sama Ibu Gembala, kalau ada yang datang yang mau ke atas, isi ke bawah dulu. Oke, tapi tidak apa-apa, saudara semua fokus. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20. Ayatnya yang ke 24. Ayat yang ke 24 sampai ayatnya yang ke 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 29. Saya bacakan bagi saudara bisa ikutin di Alkitab saudara atau bisa membacanya di belakang sini, mudah-mudahan masih bisa tertera. Oke. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26 kita memulai. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini kenapa saya angkat? Karena ini adalah hari di mana Yesus setelah bangkit dia mempertunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada beberapa rasul, beberapa murid-muridnya. Nah, saya ingin mengambil cerita ini yang seringkali dan banyak kali saya sudah khotbahkan, tapi saya ingin bicara dari satu sisi yang lain melalui cerita Yesus membangunkan kembali iman Thomas, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh kasih judul khotbah di sini adalah luka kemuliaan. Nggak enak ya lukanya. Harusnya harta kemuliaan. Yang mulia itu artinya yang baik-baik saudara ya. Tetapi kita mau bicara tuh luka kemuliaan. Ada luka tapi menjadi kemuliaan. Nah ini ayat yang sudah kita baca tadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus itu adalah inti iman Kristen. Saya sudah khotbah, minggu kemarin janji yang khotbah. Jadi saya sudah khotbah minggu pertama bahwa tanpa kebangkitan sia-sia kematian Tuhan. Bahkan Alkitab bilang sia-sia iman kamu kalau Tuhan gak dibangkitkan. Jadi biar kita percaya Tuhan itu mati, tapi Tuhannya gak dibangkitkan, sia-sia iman percaya kita. Jadi kunci daripada iman Kristen itu adalah pada kebangkitan. Makanya satu menurut saya pribadi, satu pertentangan di akal pikir saya tentang arti kata Paskah. Kalau kita tahu kan hari Jumat itu adalah peringatan apa?
Jumat Agung. Paskanya hari Minggu, kebangkitan. Tapi kalau kita lihat arti Paskah, Paskah itu kan artinya apa? Siapa tahu? Dari kata Ibrani Pesak, artinya apa? Ya, yang dilewatkan. Kenapa itu dilewatkan? Apa maksudnya? Kapan peristiwa arti dilewatkan itu diurai? Pada waktu peristiwa di Mesir. Jadi waktu Tuhan bilang seluruh anak sulung mati. Tapi siapa yang tidak mau mati harus taruh darah di pintu setiap rumah. Nah waktu malaikat maut datang atau waktu malam di mana setiap anak sulung mati. Setiap pintu yang ada darahnya itu dilewatkan, itulah Paskah. Nah Paskah bicara tentang apa? Pengorbanan Tuhan. Lewat darahnya yang harusnya disalib itu kita. Tapi Tuhan lewatkan. Jadi Paskah itu kalau disebut hari Minggu itu tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa kematian Tuhan. Haleluya. Nah mari kita lihat kebenarannya ini di sini. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah inti dari iman Kristen. Nah mari kita lihat mengapa Yesus bangkit masih memiliki bekas luka. Betul gak saudara? Kenapa Tuhan bangkit kok ada korengan bahasanya? Gimana? Ada apa? Bekas luka. Apakah Tuhan pas bangkit tidak bisa menunjukkan bahwa kulitnya mulus? Bisa gak? Boleh gak tangannya gak ada bekas lubang paku? Gak ada bekas paku? Boleh gak lambungnya gak ada bekas tombak? Kakinya boleh gak tubuhnya gak ada apa? Bekas-bekas cambuk? Saudara, sebenarnya boleh. Yang jadi pertanyaannya kenapa luka-luka itu bekasnya tidak dihilangkan pada waktu Yesus Yesus apa? Bangkit, saudara. Sementara waktu dia bangkit, dia bukan lagi memiliki tubuh manusia. Sudah memiliki apa? Tubuh ilahi, tubuh yang kekal. Bukan tubuh yang fana, itu namanya tubuh kemuliaan. Tapi kenapa Tuhan biarkan saudara? Ini kontras sekali dengan ketika Tuhan ngadain mujizat buat Naaman. Naaman siapa tuh Naaman? Seorang panglima berpenyakit kusta. Lalu kemudian dia celupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Lalu kemudian dia menjadi tahir. Alkitab bilang maka dia memiliki kulit sama seperti kulit bayi. Bekas-bekas lepranya, bekas-bekas kustanya nggak ada. Putih mulus seperti bayi. Kenapa Yesus waktu bangkit nggak ngambil itu? Memiliki tubuh mulus bagus. Tetapi inilah pesan teologisnya buat hidup kita. Ada pesan apa ketika Tuhan meninggalkan luka-luka itu buat hidup kita? Atau buat Kristus dalam sejarahnya, saudara. Nah, mari kita memulai melihat makna dari kenapa Tuhan masih meninggalkan bekas luka. Saya kasih tahu dulu. Pertama, luka itu sebagai bukti identitas. Bukti apa? Identitas. Ayat 27 bilang, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Lukas 23 ayat 39 itu sama. Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini versi Lukas punya cerita. Aku sendirilah ini, rabahlah aku. Dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, luka itu adalah identitas. Coba lihat kata yang saya tulis ini. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Dia nggak bilang, Thomas lihat aku hidup. Dia nggak bilang. Dia nggak perlu membuktikan secara verbal kepada Thomas, Thomas aku hidup. Tidak. Tapi dia bilang apa pertama saudara? Lihat tanganku dan kakiku, tusukkanlah. Sepertinya pembuktian terhadap Yesus hidup itu. Kalau ada bukti luka-lukanya. Makanya Tuhan ninggalin supaya apa? Sebagai bukti. Banyak orang suka ingat seseorang karena ada buktinya. Saudara pernah ke Bandung kemana? Ke gunung mana? Tangkuban Perahu. Tahu cerita Tangkuban Perahu? Jaka Tingkir dan Nenek Lesung. Oh siapa? Siapa? Yang orang Bandung malu-maluin udah pindah aja anak ke Manado. Saudara nggak usah jadi orang Bandung. Ya orang Bandung mana orang Bandung? Sang Kuryang sama
Ratu Langit. Sangkuriang sama Dayang Sumbi. Terjadilah percintaan antara Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Waktu si Dayang Sumbi membelai-belai kepala si Sangkuriang, dia lihat ada tanda bekas luka di kepala Sangkuriang. Baru dia ingat siapa orang ini. Kalau dia nggak tahu ada bekas luka, dia nggak tahu siapa dia dulu. Benar nggak saudara? Lalu kemudian sadar dia, kamu anakku, ini bekas lukaku. Apa? Keplak dengan gayung, bercak kepalamu. Bukan, aku bukan. Demi mempertahankan cintanya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kasih syarat sama dia. Kalau kamu bukan anakku, buatlah apa? Orang Bandung tahu, buatlah apa? Dayang Sumbi suruh apa? Ya, ngerti saya. Cerita Daniel saja saudara nggak tahu kan? Apalagi Dayang Sumbi cuma cerita rakyat, saudara. Apa itu Dayang Sumbi bilang? Bendung tuh sungai Citarum, bikin danau dan buat perahu besar di sana. Lalu dengan bantuan jin, Sangkuriang bisa bukan? Tapi akhirnya ayam berkokok dibangunkan sama Dayang Sumbi dan dia marah, dia tendang tuh perahu mau jadi, ketimpa kebalik jadi gunung. Kapan dia tahu ada bekas luka? Karena kadang ini Tuhan biarkan ini luka, saudara-saudara, supaya orang tahu. Coba kalau ada sosok sama dengan Yesus, tidak ada luka, orang bisa nggak percaya? Bisa. Tapi luka-luka itu identitas tentang keaslian Tuhan. Jadi hari ini kalau saya dan saudara sedang menyembah Tuhan yang bangkit, dia adalah Tuhan yang asli, bukan Tuhan yang dipalsukan. Haleluya. Kan Tuhan mau dipalsukan sejak dia mati. Benar nggak? Diceritakan kebohongan, dia dicuri. Dipakai meterai itu kubur supaya orang tahu dia itu bukan Yesus. Sampai hari ini di Israel masih ada cerita Yesus itu nggak pernah bangkit sampai hari ini. Bahkan orang Yahudi sendiri nggak percaya. Saudara dengar, tapi bagi kita orang Kristen hari ini kita percaya karena dia yang tadinya mati di kayu salib dengan bekas luka siksaan, dia tampil dengan mempertahankan luka itu untuk apa? Menunjukkan identitas bahwa yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus yang asli. Bersyukur saudara dan saya punya Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Ini pembuktian tentang siapa Tuhan Yesus itu sendiri bagi hidup kita. Amin. Oke. Yang kedua. Jadi ini salib dan kebangkitan tidak boleh terpisah. Salib melahirkan luka. Tanda luka itu ada pada kebangkitan. Gak bisa dipisah. Paskah itu gak bisa dipisah. Jumat dan Minggu itu adalah satu kesatuan keutuhan dari cerita tentang keselamatan. Yang kedua, kenapa? Luka itu sebagai bukti kasih yang kekal. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 5. Ternyata itu dari dulu di Alkitab sebelum Tuhan mati. Sudah diceritakan dia harus ada bekas luka. Oke. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Coba saya balik dulu. Ada tanda. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi ini nubuat Yesaya tentang Yesus yang akan mati, saudara. Dia dirumukan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita yang harus dapat ganjaran tapi dia yang dapat. Dan perhatikan, dan apa? Oleh bilur-bilurnya kita apa sama-sama menjadi sembuh. Apa tuh bilur? Apa tuh bilur? Bukan bulir. Apa tuh bilur? Ada pendeta dia mendoakan jemaat saudara saking sungguh-sungguh dia nyanyi bilurnya tapi dia selalu bilang bulirnya tapi sembuh saudara. Padahal bilur. Apa itu bilur? Bekas luka. Jadi Alkitab dari jauh sudah menunjukkan bahwa dia yang disalib, yang disiksa karena kejahatan kita. Dia punya bekas luka. Dan itulah sebabnya sampai hari ini kita berdoa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh.
Oleh apa? Oleh luka-luka Tuhan itu. Artinya apa? Waktu kita sakit, kita menderita. Itu Yesus yang dapat biluri itu, dia sudah sakit, dia menderita. Supaya apa? Sakit kita yang sekarang telah digantikan oleh bilurnya. Jadi kita minta bilur yang dia itu datang dalam kita. Supaya kita menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat. Yang kedua adalah. Suka mati di handphone saya. Di Roma 5 ayat 8 bisa, akan tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Jadi kematiannya itu sebagai menunjukkan kasih ketika kita masih berdosa. Jadi luka-luka itu sebagai bukti kasih yang kekal. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Bekas luka itu tidak dihapus setelah kebangkitan. Dia nggak hapus supaya kuasa bilur itu boleh terjadi dalam hidup kita. Sebagai tanda apa? Bahwa sampai hari ini tanda kasih di kayu salib, dia mati buat dosa kita. Enggak berhenti sampai hari ini. Oleh bilurnya menunjukkan dia terus mengasihi kita. Anda sakit, doa. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Boleh bilang amin? Ada seorang anak yang bangga sama bapaknya. Padahal bapaknya ini dihina-hina sama teman-temannya. Kenapa? Karena mukanya hancur karena terbakar. Orang ngata-ngatain, temannya bilang, bapakmu mukanya jelek. Tapi dia bilang, aku bangga sama bapakku, mukanya jelek. Kenapa? Karena dia tahu. Dulu waktu kebakaran, bapaknya ini yang masuk ke rumah. Nyelamatin dia waktu bayi. Bapaknya kebakaran, terbakar, dia selamat. Jadi waktu orang bilang itu sebuah kejelekan, bagi dia itu sebuah tanda kasih bapaknya buat dia, anaknya. Amin. Haleluya. Anda tahu Yesus waktu Alkitab bilang, mukanya gak tampan lagi. Babak belur dia, habis dia. Tapi kejelekan dia, bukti kasihnya buat hidup kita. Boleh bilang amin saudara? Jadi apa itu luka itu? Luka itu tanda kasih Tuhan buat hidup kita. Luka itu tidak dihapus karena kasih itu tidak pernah dilupakan. Kalau dia telah mengerjakan nama kita di kayu salib, nama kita akan terus dia bawa. Di mana kita ada, dia sudah mati sekali buat hidup kita. Tapi kasihnya gak pernah berhenti. Dia tunjukin bahwa apa? Waktu sekarang kita hidup dalam penderitaan, kesusahan, penyakit dan sebagainya. Tapi bilur-bilurnya pasti menolong kita. Itu sebabnya bilur-bilurnya dipertahankan. Yang percaya bilang amin. Yang ketiga, karena ada 17, jadi kita cepat-cepat. Yang ketiga apa? Kenapa luka itu? Luka yang telah dimuliakan. Mari kita baca Filipi 3 ayat 21. Atau kalau enggak, enggak apa-apa. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi tubuh kita ini apa katanya? Oke, halo. Tubuh kita ini apa? Hina. Yang mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan apa? Tubuh siapa? Tubuhnya, tubuh Yesus yang apa? Mulia. Jadi tubuh kita hina, tubuh Tuhan apa? Mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Kita pindah bacaan 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Perhatikan, beda tubuh yang hina dan tubuh yang mulia. Perhatikan ini. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Jadi ada orang yang tadi hidup mati, setelah mati dia bangkit. Ada perbedaannya. Perbedaan enggak? Orang yang setelah bangkit dan sebelum dia bangkit masih hidup. Beda. Di mana? Kita perhatikan. Ditaburkan dalam kebinasaan. Dibangkitkan dalam apa? Ketidakbinasaan. Jadi sebelum dia dibangkitkan, dia bilang itu kebinasaan. Tapi setelah bangkit dia apa? Ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan. Tubuh yang fana itu ditaburkan dalam kehinaan. Tapi ketika dia dibangkitkan dalam apa? Kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam apa? Kekuatan. Jadi ini perbedaannya. Hina, mulia. Lemah, kuat, binasa dan ketidakbinasaan. Yang ke-44. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah. Dan yang dibangkitkan dalam tubuh rohani. Jadi orang itu setelah dia bangkit, dia memiliki tubuh yang mulia. Tubuh yang kekal. Tubuh yang kuat. Karena itu tubuh kemuliaan. Berarti apa? Luka yang tadi, yang hina di kayu salib, setelah dia bangkit, luka itu saya bahasakan ditransformasi bagi kemuliaan. Diubah jadi kemuliaan. Luka penderitaan. Kenapa dipertahankan?
supaya luka yang sekarang itu menjadi kemuliaan. Saya lupa cerita film perang, saudara. Dia pulang dari satu peperangan perang dunia kedua, saudara. Lalu dia hidup sebagai warga sipil biasa. Lalu dia punya bekas luka pada waktu perang, saudara. Dan kalau orang lihat itu, orang jadi segan sama dia. Wih, mereka lihat gak dia berperang dulu? Enggak. Mereka lihat lukanya, mereka tahu siapa dia dulu. Benar gak saudara? Bapak ibu saudara. Dulu mungkin waktu dia di medan perang, waduh ini hidup udah gak berarti. Diantar disingang peluru. Tapi waktu dia hidup dengan bekas luka yang dia dapat dulu. Mau mati, kehinaan. Sekarang dia ada luka itu. Jadi kebanggaan, jadi kemuliaan. Saudara, kadang memang Tuhan gak menghapus luka kita. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkannya untuk apa? Untuk ditransformasi bagi kemuliaan. Coba lihat. Tuhan tidak selalu menghapus luka kita. Tetapi dia sanggup mengubahnya menjadi apa? Kesaksian. Haleluya. Apakah ketika Tuhan izinkan Anda luka? Lalu kemudian Tuhan bilang itulah dasar bahwa aku gak suka sama kamu. Tidak. Bukankah Tuhan yang melukai? Tuhan yang melukai. Tuhan yang melukai. Tuhan yang apa? Membebat. Dibiarkan bekas luka. Karena kami hidup dengan ibu gembala. Jadi kami akhirnya jadi dekat sekali dengan berita-berita tentang orang-orang dalam kesaksian sakit kanker, saudara. Ya, nah ada orang bikin postingan dia sudah rambut panjang. Dia bilang ini cerita saya 5 tahun lalu dalam keadaan botak. Berjuang dengan sakit kanker. Dulu itu suatu ketakutan yang begitu besar. Tapi sekarang itu jadi kebanggaan 5 tahun setelah itu. Kadang Tuhan biarkan luka hati kita. Karena Tuhan menjadikan itu sebuah kemuliaan bagi hidup kita. Kan Ibu Gembala bilang begini. Sakit ini gak membawa penderitaan. Tapi membawa kemuliaan. Kalau Tuhan ada hari ini waktu Lazarus masih sakit. Lazarus gak mati. Tuhan bilang dia gak mati. Murid-muridnya masih kasih bilang, ayo guru kenapa kita mau ke sana lagi? Dia enggak. Itu akan mendatangkan kemuliaan. Dan benar ketika Lazarus dibangkitkan. Satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Cerita tentang luka Yesus juga pelajaran buat hidup kita. Kita gak pernah hidup tanpa luka di hidup ini. Banyak air mata kita. Banyak masalah. Banyak penderitaan. Tapi Tuhan bilang, biarlah koreng itu ada. Supaya ada cerita kemuliaan di balik semua ini. Haleluya. Amin. Anda gak akan pernah berjingkrak waktu menang perang. Sama seperti waktu engkau sedang berperang. Benar gak? Engkau berperang dalam ketakutan. Tetapi waktu engkau lepas. Engkau bilang, nih aku sudah survivor. Sudah bebas, sudah lepas, sudah wow. Alami hal yang besar. Amin. Oke, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Jadi masih ada 13 lagi. Luka sebagai sumber iman. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 29 ayat yang tadi. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perhatikan nih, saya tahan di sini. Karena engkau, siapa engkau ini? Siapa? Siapa tadi? Simpson. Siapa? Thomas. Karena engkau telah melihat aku. Kata melihat ini tidak sekedar hanya melihat. Tapi apa Tuhan bilang tadi? Tusukkan jarimu. Rasakan. Karena kamu baru rasa, kamu baru lihat, kamu baru tahu. Lalu kamu percaya, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ada dua kata percaya di sini. Perhatikan, percaya karena melihat dan percaya karena tidak melihat. Mana lebih tinggi, percaya melihat atau percaya nggak melihat? Mana lebih tinggi, percaya melihat atau percaya nggak melihat? Percaya nggak lihat dia percaya, itu kualitas berbahagia. Yang hanya melihat lalu percaya itu nggak berbahagia. Tetapi saudara dengar baik,
Tidak ada orang memiliki iman percaya tanpa melihat sebelum dimulai dari percaya dengan melihat. Amin. Haleluya. Nah, ini kurang haleluya. Ada yang berkerut kening bukan gak mengerti saudara. Bapak ibu saudara, saya tahu dulu waktu saudara mau jadi Kristen. Pasti saudara lihat dulu. Oh iya dong. Alkitab bilang begini. Biarlah Kristus hidup dalam hidup kita. Supaya dunia lihat siapa? Kristus di kita. Lihat bukan? Kalau orang dunia ngelihat kita ada Kristus, karena apa? Tanda bukti Kristus di hidup kita. Karena kita baik. Kristus kan baik. Dia Kristus. Jadi orang pasti ngelihat dulu baru percaya. Tapi waktu berangsur waktu, orang akan berdiri lebih tegar imannya kepada nggak perlu ngelihat tapi percaya. Di dunia memang ada banyak hal, lihat dulu baru percaya. Tapi ada banyak yang nggak perlu kita tahu, kita harus percaya. Ternyata luka itu melahirkan kepercayaan Thomas. Thomas bisa percaya, sekalipun memang percayanya baru percaya dasar. Mungkin nih kalau dalam kekristenan, ini Kristen masih anak-anak baru lahir nih, masih percaya ngelihat. Masih ikut-ikut, oh iya. Tapi ini dasar baru dia bertumbuh. Makanya ada banyak orang Kristen, dia hanya mau kalau acara-acara besar ibadah. Tapi kalau doa dia gak mau datang. Rasa itu gak terlalu berarti saudara. Gak ada rasanya. Kalau ibadah dengar khotbah ada rasanya. Ngelihat dulu. Saudara pernah lihat gak Musa membelah laut? Laut Kulsum. Mana lihat? Tapi saudara percaya gak? Percaya. Memang ada yang gak perlu kita lihat tapi kita harus percaya. Ketika jadi Kristen kita harus tahu bahwa ada banyak hal yang Tuhan firmankan gak perlu kita lihat tapi kita harus percaya. Haleluya. Apakah kita pernah melihat orang Israel dikasih burung puyuh? Mana dari sorga? Enggak. Tapi kita percaya saudara. Haleluya. Kita percaya. 5 kali 10, 5 kali 12 berapa ya 5 kali 12? 60. Kok kamu bisa jawab 60? Hah? Hitung pakai otak. Yurika, kamu pernah lihat otak kamu? Oh enggak. Tapi kamu tahu kamu ada otak? Ada. Bisa ngitung, apa buktinya? Iman kita saudara. Kapan itu? Saudara ketika Thomas kembali dipulihkan di kamar itu. Thomas menjadi penginjil besar. Di India dia masuk. Dia mati ditombak. Dia bukan orang yang oh Tuhan saya mulai pembelaan Tuhan. Enggak, dia tahu kalau dia jalan melangkah Tuhan pasti bela. Sekalipun hari itu dia belum melihat pertolongan Tuhan. Iman itu lahir dari begitu. Saya tanya engkau masih iman, sudah ada iman tapi iman itu yang dipertahankan dari iman melihat. Iman harus berkembang. Jadi kapan Thomas memulai beriman? Thomas mencocokkan jarinya. Dia rasakan luka Tuhan. Dia rasakan lambung Tuhan terluka. Tuhan bilang, kamu lihat, kamu rasakan, kamu percaya sekarang. Jadi ingat, kenapa Tuhan pertahankan itu? Supaya ada orang-orang yang butuh melihat Tuhan diselamatkan. Karena gak semua orang selalu datang dengan ini. Harus lihat dulu. Lihat. Tetapi Tuhan ingin setiap kita memulainya dari situ. Haleluya. Oke. Jadi karena kalian gak percaya. Ibrani 11 ayat 1 sudah kita tahu lah. Karena iman, coba kita baca. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tuh harus membuktikan yang kita nggak lihat. Jadi karena kita tahu 5 kali 12 60. Aku tahu aku punya sesuatu kekuatan di dalam yang nggak pernah aku lihat, tapi bisa mengolahnya menjadikan hasil itu. Haleluya. Oke. Jadi bekas waktu itu cerita yang membangun iman. Yang kelima, Lukas sebagai identitas kekal. Oh, identitas. Jadi kekal artinya terbawa sampai surga. Benar gak? Kalau kekal. Jadi luka ini dibawa sampai surga. Luka ini dibawa sampai surga. Mari kita lihat. Wahyu 5 ayat 6. Dan Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 5 ayat 6 aja. Oke. Maka aku melihat. Ini siapa ini yang dapat wahyu? Siapa?
Yohanes pembab. Rasul Yohanes. Jadi Yohanes murid Tuhan. Maka aku melihat tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu. Ini yang melihat surga. Berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih. Coba lihat. Anak domba seperti telah disembelih. Jadi ini anak domba ini ada tanda pernah disembelih begitu bahasanya. Seperti telah disembelih. Tapi dia apa? Hidup seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7 itulah. Kepencet. 7 dan bermata 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke, Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerjaan maut. Jadi dia yang sudah mati dan hidup kekal selama-lamanya sebagai anak domba Allah yang dilihat Yohanes di sorga. Dia disebut anak domba Allah yang seperti telah disembelih. Ada tanda-tanda penyembelihan. Penyembelihan ini bahasa dari ketika Yesus mati di kayu salib. Dia disembelih di sana. Ada tanda-tanda seperti pernah di sana. Dia disiksa dia. Tanda apa itu? Tanda kematian. Dan itu yang saya mau kasih tahu, itu bilur. Itu tanda. Berarti apa? Tanda itu tanda kekekalan. Berarti penebusan yang Yesus kerjakan di kayu salib bukan pekerjaan ilusi, pekerjaan yang sementara, tapi itu dikerjakan Tuhan sampai pada kekekalan. Jadi dia selamanya adalah penebus. Dia selamanya adalah penebus. Demikian juga Kristus salib. Bukan masa lalu, tapi itu identitas kekal. Jadi salib itu bekerja sampai kekekalan. Kita tidak akan pernah melupakan karya salib. Surga akan dipenuhi dengan penyembah karena pengorbanannya. Penutup. Ternyata cuma sampai di situ. Yesus tidak menghapus lukanya, tapi dia memuliakannya. Dia nggak perlu hapus luka, bekas lukanya, tapi dia menjadikan itu kemuliaan. Pesan besar bagi kita. Luka bukan akhir cerita. Tuhan bisa mengubah luka menjadi kemuliaan. Ada tangisan hari ini. Ada luka hari ini, paling terakhir. Mari datang pada Tuhan, aku serahkan luka hidupku. Pemain musik boleh datang ke depan, ubah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada tangisan hari ini, ada luka hari ini, saudara datang sama Tuhan. Karena Tuhan bisa pulihkan lukamu menjadi kemuliaan. Mungkin saudara sedang ada dalam masalah, sedang dalam penderitaan, sedang dalam pergumulan, atau sedang dalam keadaan sakit, penyakit, menimpa hidup saudara. Tapi percayalah, ada berkat yang besar buat hidup kita. Oke, mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati kita. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu Indah Rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Indah rencana. Ya. Tutup mata saudara, angkat hatimu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan. Dulu ku tak tahu. Oh, berat ku rasakan, hati menderita. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Dari awal nyanyi lagu ini saudara. Dan rencana-Mu di dalam hidupku, walau ku tak tahu.
menghadapi semua. Kini ku mengerti, kini ku mengerti. Sekarang kau tolong padaku. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Terima kasih. Ada yang mau bantu doa secara khusus sebelum kita akhiri ibadah kita? Saudara boleh datang dengan iman, membawa luka, membawa air mata. Ada Tuhan di hidup kita yang pasti memulihkan hidup kita. Refnya, kini ku mengerti, kini ku mengerti sekarang. Haleluya, kau tolong pada Bapa di surga. Taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman. Percaya bahwa pengorbanan-Mu Tuhan masih berlaku bagi kami sampai hari ini. Kau menunjukkan bukti pengorbanan-Mu dengan luka-Mu supaya mereka yang datang tertolong oleh bentuk kasih sayang-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Katakan kini ku melihat betapa indah rencana Tuhan melewati luka-luka hidup kami, tapi ada kemuliaan Tuhan yang besar. Indah rencana-Mu. Beri pujian buat Tuhan kita, Allah yang sudah mati di Kalvari. Dia telah membuktikan dirinya bahwa Dia yang tergantung di kayu salib, benarlah Dia yang sudah dikubur dan bangkit hari ketiga.
Dia menunjukkan bukti-bukti penderitaan di Golgota. Dan dia membawa melekat di tubuh kemuliaannya. Bahkan di sorga ada penglihatan dia anak domba yang bekas disembelih. Bekas mengalami penderitaan. Sekarang dalamnya ada kuasa yang besar. Kuasa penebusan yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Berlaku bagi kami yang diselamatkan Tuhan. Itu sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biar kami terus bangun iman kami. Bertumbuh dari pertama melihat. Sekarang kami tahu Tuhan apa yang Kau buat bagi kami. Apa yang Kau izinkan kami melihat dengan iman itu kebajikan bagi kami Tuhan. Tolong kami Bapa hidup dalam dimensi iman yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan gak peduli di mana kami beribadah. Yang kami peduli firman-Nya mengubah kami Tuhan. Firman-Nya Tuhan yang dapat membaharui kami. Dan hari ini kami dengar firman. Kami mendengarkan Tuhan hari ini Bapa. Dan firman inilah yang mengubah kami Tuhan. Tuh kami mengerti indah rencana Tuhan dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Seberapa yang mendengar firman ini sudah diberkati Tuhan. Seberapa yang mengambil firman dengan imannya Tuhan. Biar itu bertumbuh tertanam Tuhan. Membaharui hidup umat-umat-Mu. Dan mereka pulang hari ini bukan pulang dengan percuma Tuhan. Tapi pulang dengan membawa kuat kuasa Tuhan yang ajaib. Kuasa yang mengubahkan Tuhan. Terima kasih dan ajar kami setia. Ajar kami taat. Ajar kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami sampai hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang sempat hadir, Tuhan lawat mereka dengan cinta kasih-Mu. Tolong mereka Bapa, seandainya mereka sakit Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku itu Tuhan. Tangan yang ada bilur-bilur Tuhan. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus apapun penyakitnya Tuhan. Allah lawat terus dengan kuasa dan kasih sayang-Mu Bapa. Dan kami berdoa bagi mereka yang lemah iman percayanya Bapa di sorga. Kami hanya bisa bilang biar hidupkan kembali firman yang pernah mereka dengar di hati mereka. Supaya roh mereka kembali bernyala-nyala, dihidupkan oleh firman. Karena tidak ada manusia yang bisa menggerakkan hati manusia selain firman yang hidup. Firman yang sudah ada di hidup mereka. Firman tinggal dalam mereka Tuhan. Itulah yang menghidupkan mereka Bapa. Karena kami di sini rindu, kami bergandengan tangan maju dan tidak ada yang ketinggalan. Maju bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kami. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam penderitaan. Dengan bergumul dengan kesakitan, bergumul dengan masalah Tuhan, ekonomi dan sebagainya Tuhan. Lawat mereka Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan, melewati semua proses-proses itu Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa melangkahkan kaki, beribadah lagi Tuhan bersama kami. Terima kasih, kami berdoa buat semua yang ambil bagian melayani hari ini. Baik porsi leader singer Tuhan, pemain musik Tuhan berkati. Dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, pemakaian Allah semakin nyata bagi mereka Tuhan. Tamborin anak-anak remaja kecil ini Tuhan, biar Tuhan pakai mereka punya masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dan ada berkat-berkat Tuhan berikan bagi mereka Tuhan. Kolektan aser Tuhan, multimedia Tuhan, soundman. Allah berkati dalam nama Yesus. Tuhan tuntun biar mereka Tuhan dalam pemakan Allah yang luar biasa. Rombongan jemaat Tuhan yang pergi ke Bali Tuhan. Ada yang pergi ke Malang Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan juga dalam lawatan Tuhan. Allah lawat mereka Tuhan. Bisa mereka mencari Tuhan di hari Minggu seperti ini Bapa. Sekarang mereka tidak bersama-sama kami. Tapi mereka bisa menemukan Tuhan di mana saja ada dan pergi Tuhan. Tuntun mereka kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Ke tempat pelayanan ini dengan tidak kurang satu apa-apa Tuhan. Terima kasih. Ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa di akhir ibadah ini buat Ibu Gembala. Terus Tuhan tolong dia taruh sukacita, kekuatan, iman percaya yang tak pernah habis-habisnya. Kami tahu pergumulan ini berat, pergumulan ini besar Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang mampu menolong Ibu Gembala bisa melewatin semua ini. Dan terima kasih Tuhan, Ibu Gembala semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dia bisa melewatin Tuhan
kemo Tuhan Yesus, target ataupun radiasi nanti Tuhan Yesus, dan selesai semuanya dan dia akan nyatakan bebas Tuhan dan sembuh total. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau ada umat-umat yang baru pertama hadir hari ini, lawat mereka dengan cinta kasih Tuhan. Kami tidak tahu mereka Tuhan, tapi Tuhan kenal mereka sampai ke lubuk hati mereka. Tuhan berkati dengan kuat kuasa-Mu, tidak kebutuhan mereka di sini, tapi kami tahu Tuhan melawat mereka dengan kekuatan cinta kasih sayang Tuhan. Terima kasih, kami pulang sebentar, setelah kami di perjalanan tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, jauh dekat jalan kaki berkendaraan, sama pertolongan Tuhan kami alami dan kami rasakan. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan akhirnya Bapa, kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat yang terkasih di dalam Tuhan, pulang dan bawalah segala berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat menyertai kita yang tetap setia, taat sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, yang berkat yang kau beri hari ini. Biar kami pulang dengan syukur yang besar dari hati kami terdalam.